cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jadi apa yang dinukil bahwa kalau ada hujan jangan dihindari, karena itu menghindari berkala jalan. Mau kok menghindari Dede? Aku bingung. Ini semua kepala sekolah. Nah, kepala sekolah seorang leader terus karakternya piye iki mau tiba-tiba orang membatalkan diantenan iki terus bisa piye. Serius ini. Aku jujur saja. Lah ini kepala sekolah karakternya kok ngene iki gak ada kebocoran tentang karakter. Bocor ini enggak, foto ini bocor ini saya. Nah, gitu. Enggak, ini saya serius Bapak Ibu, saya matur. Karena Anda leader di sekolah. Ini bukan mungkin menurut penjenengan hal yang biasa, tapi bagi kami ini adalah contoh yang benar-benar kami harus kemudian belajar ulang. Ada sesuatu yang belum tepat di kita. Kira tekan bahasa Bayudan 5 menit. Nah, sekarang yang kami ingin matur adalah tadi disampaikan juga sama Pak Iwan betapa di Bandung itu mengalami problema air. Betul. Inilah saat yang tepat Anda untuk merevolusi mental anak-anak, untuk paham bahwa ini saat kita untuk harus berubah cara berpikir, berperilaku, kemudian bersikap. Ini menjadi penting karena di anak-anak usia SD itu lebih mudah dalam pembiasaan daripada yang gede. Makanya nanti konsep Pak Iwan tadi yang ditawarkan, ayo kita bareng-bareng syukur yang 20 ini, karena di daftar itu ada 20. Yang 20 ini punya komitmen nanti menjadi apa? Ini menjadi sudah bisa realisasi di tahun setelah pilkada. Itu biar nanti bisa serempak ada satu gerakan yang sama di dunia pendidikan. Yang semestinya dunia pendidikan itu hanya transfer knowledge saja ke siswa didik, tapi dunia pendidikan yang ada di Bandung dari dimulai FKSS ini transfer knowledge kepada pembuat kebijakan. Ini penting untuk shock therapy karena nanti masing-masing sekolah harus mampu menunjukkan big data. Ini penting. Masing-masing dari 20 sekolah ini harus ada big data yang kemudian disodorkan menjadi fakta pendukung untuk gerakan bersama tadi. Contoh big datanya seperti apa? Jadi nanti ada satu gerakan bersama seluruh siswa untuk nampung air hujan yang kemudian dicek bersama. Cek ini menjadi big data yang bisa disodorkan menjadi shock terapi bagi pemerintah. Pemerintah yuk kadang kudu di shock terapi yang mestinya bukan dunia pendidikan. Karena mestinya kan jenengan transfer murid ke murid, bukan advokasi kepada pejabat pemerintah. Tapi itu pun bagi saya nggak masalah karena Anda yang punya data. Sepakat enggak ini? Shock terapi loro ini. Siji pembangunan karakter. Yang kedua bagaimana ini menjadi gerakan yang dimulai dari siswa SD. Kenapa saya sangat optimis dengan siswa SD ini? Karena lebih mudah dibangun, lebih mudah dibiasakan daripada yang lainnya. Dan jenengan bisa itu. Kemudian yang ketiga, sajian-sajian data ini justru tidak hanya kepada pemerintah daerah di Kota Bandung, tapi ini bisa dijadikan data untuk sampai ke Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan. Beberapa sekolah tak kompor begitu. Apalagi ini ada beberapa dari Yayasan Muhammadiyah ya. Bisa nanti kami langsung sampaikan Pak. No. Karena saya Desember itu salah satu dari pimpinan pusat Muhammadiyah yang mengisi sekolah Sabtu. Ada. Sepakat ya? Waktu materi 5 menit. Ini soal contoh baik ini. Kira-kira kalau siswanya telat ketika hujan, kena problem nggak? Nggak kena. Terus kemudian ini karena hujan nggak usah sekolah begitu nggak? Belge, dasar. Oke, next lanjut. Loh ini telu poin ini. Jadi ini tadi kita harus hari ini belajar bagaimana kita membuka krisis edukasi yang memang kita masing-masing harus memperbaiki diri karena kita ingin mencetak generasi emas. Next lanjut no. Lanjut saja. Nah kami ingin menjadikan menjadi bagian yang tadi disampaikan kepala sekolah menjadi agen of change, agen perubahan. Dimulai dari anak-anak di sekolah. Hal-hal kecil bisa penjaringan lakukan. Contoh ini. Sekarang ini zamannya
yang bertebaran media sosial. Ketika ada hujan-hujan, anak turunlah diajak hujan-hujan bareng, bikin video. Kami hujan-hujanan, kami senang loh main hujan-hujanan. Itu justru mengenalkan anak bertunajuk kembali ke alam. Gerakan sederhana ini termasuk dari pemahaman kepada wali siswa. Mbok yakin itu nanti itu diviralkan, sing komplain mesti wali nesike. Tapi gak apa-apa karena nanti akan ada jawabannya. Satu itu. Yang kedua, cara kedua bisa dilakukan anak-anak masing-masing nanti di rumah harus melakukan penampungan air hujan yang nanti diberikan SOP-nya secara sederhana. Karena nanti pendidikan ini akan berdampak di keluarga itu langsung. Karena ada beberapa ini karena kami ingin, maksud saya begini, nanti pihak sekolah kemudian mengkondisikan dengan pihak rumah di pembiasaan. Beberapa sekolah mengajukan ke kami itu adanya kegagalan pendidikan di rumahku, sekalipun bukan gagal total. Di sekolah ada pembiasaan yang luar biasa, di rumah tidak dibiasakan seperti di sekolah. Libur 2 minggu Bali wis blek meneh. Terjadi enggak? Maka kami ingin komunikasi dengan sekolah melalui komite ini, wali-wali ini harus terjaga dengan baik dalam rangka transfer knowledge antara di sekolah dan di rumah ini. Ini menjadi hal yang sinergi, sinkron. Di sekolah cari neng ini, neng omah lah itu bocah bingung. Di sekolah kami boleh hujan-hujan loh, gitu. Di rumah diomelin, ada enggak? Nah ini yang harus, makanya nanti harus ada kesepahaman, bikin satu track dulu, cah bijak udan-udan, kirim ke masing-masing mahasiswa. Kan ada tuh grup wali sekolah di kelas itu, kirim ke mereka yang komplain, kumpulkan diajak ngobrol. Strategi ini, aku di strategi barat rongan itu lanjut. Lu tenan lu bunjengan mau nyuris berapa jam lo? Pas telat, batal ke lah terus gamlang terus. Yo lanjut, nek kula biasa Bu. Ame ning di ngani rapopo ning iki lek kula geloi iki lho kepala sekolah dunia pendidikan ngawur ae iki. Nggih, jadi kita ini hari ini kita hanya mau belajar konsep 5M next. Konsep 5M. Yang pertama apa? Bapak Ibu niki tolong perhatikan. Nanti ini bisa diterapkan di sekolah dan di rumah karena Anda juga harus jadi contoh baik di rumah. Saat durunge ning sekolah iki nglakoni karena sekolah itu harus pakai apa itu ngajukan anggaran dan sebagainya, di rumah harus memulai dulu. Bikin video kemudian mulai di-share ke anak-anak. Setelah itu nanti bikin video juga bahwa misalnya yang sudah nampung banyak bawa ke sekolah, bikin gerakan yang sama, minum air hujan yang sama, bikin video kami bangga minum air hujan. Gerai Keseluruhi termasuk nanti kalau untuk anak-anak yang sekiranya tanda kutip sesuatu yang istimewa nanti bisa menjadi uji coba dulu. Mesti piro mau, lagi pirang menit mesti piro. Jadi, nah menampungnya bagaimana? Bagaimana di sekolah nanti di kompleks sekolah yang perlu diperhitungkan adalah menampung sejumlah yang dibutuhkan. Jadi anak didik ini selama di sekolah berapa jam gitu diperhitungkan dia minumnya berapa gitu. Ini nanti dikalikan. Nah sebanyak apa nanti bisa dioptimalkan lahan-lahan di sekolah. Sebanyak apa? Menampung sebanyak yang dibutuhkan kebutuhannya dari musim hujan saat ini sampai musim hujan ke depan. Ini sudah diajari tentang manajemen pengelolaan air. Ini ada ya, kain putih. Kalau nggak ada yang hubung. Boleh. Loh, jangan mempersulit diri. Jangan mempersulit diri prinsipnya. Terus kemudian kalau memang pengen lebih cepat bersihnya pakai dakron, tapi jangan bedel bantal ya. Nah, sederhana kan? Caranya bagaimana? Jadi jangan sampai ini kami optimis dimulai dari 20 ini sudah mengurangi berapa nanti rampok di jalan. Setidaknya Anda tidak tambah ngelengke Bandung banjir. Oke, nah ada SOP yang harus dilakukan Bu sekalian Bu jenengan Bu. Jangan konsultasi kesehatan Ibu. Karena saya bilang ada tamu barengan, mohon menunggu. Nah, pasca kemarau panjang, kok sudah hujan berkali-kali Bandung?
Nah, setiap hari hujan berarti atapnya sudah bersih. Saya tanya, setiap hari hujan sudah ada yang nampung? Dibiarkan saja dan ditonton. Oh, airnya sudah banyak di rumah. Ada sampel air yang Anda gunakan di rumah, Bu? Sampel ini di bawah hari ini? Tolong bawa maju, yang bawa sampel air. Biar kami tunjukkan air Anda itu seperti apa. Enggak apa-apa? Enggak apa-apa, nanti tunjukkan dengan yang lain biar Anda terbuka pikirannya. Bangsa orang-orang ini yo rasa dulu-dulu janjian, gue bagian semua Bali juga itu. Oke. Nah, nanti kalau sudah dirasa yakin atap ini bersih, hujan berikutnya harus dilewatkan juga. Kalau di daerah pertolongan, kalau 5 menit tak lewatkan belum yakin nih. Mungkin jeda antara hujan kemarin sekarang itu ada kotorannya. Bisa 10 menit, 15 menit, Anda yang paling paham lokasi Anda. Oke? Kemudian yang kedua, kalau sudah yakin, oh 5 menit aman nih, kemudian baru ditampung. Pakai apa saja? Toples yang gak kepake daripada di atas lemari buat nampung air hujan. Ya, ibu-ibu trennya gitu Pak. Toples itu taruh dipakai badan dua. Biasanya ngapa nih taruh? Dioptimalkan Bu. Kenapa saya matur saringannya itu pakai kain putih? Ini bagian dari edukasi menjawab banyaknya paradigma masyarakat kalau air hujan itu kotor. Orang kadang tahu kotor karena di atas itu banyak tikus, banyak cicak, banyak kucing. Saya tanya, banyak burung. Oke, yang Anda gunakan air apa? Dari mana? Pam dari tanah. Oke. Mau air tanah, PDAM, apapun, mau sumbernya sungai, mau sumbernya gunung, mau sumbernya apa? Menurut Bapak Ibu, residu di atas sama di bawah banyakan mana? Ya banyakan bawah aja, nggak kelekap-kelekap kok. Benar nggak? Anda oke-oke saja minumnya. Tapi kan itu sudah diolah, sudah digini, sudah digitu. Nah, cara berpikir ruwet itu harus ditinggalkan. Kenapa ya nggak bersih, nggak kita kelola, kemudian kita ini dengan baik, kita kok yang kotor dibersihkan, butuh waktu, tenaga, pikiran, bahkan duit. Kita harus berpikir smart. Kalau kita yang ruwet begitu, Bandung itu semakin kacau. Betul nggak Pak Iwan? Ini ide kesini itu Pak Iwan. Tapi elok ini ngompori 20 kepala sekolah, katanya rapat edong. Tenang Bu, ojo tekan-tekan Bu. Nanti minum aja yang kalau mau cok yang stiker biru ya Bu. Atau tadi cok juga disediakan ini Bu di Tego, silahkan cok ulang. Nah, kemudian apa? Konsep penyimpanan sekarang yang harus diperhatikan. Setelah disaring, hasil saringannya harus ditempatkan di wadah yang tertutup rapat. Bu, ini sekalian jenengan Bu. Nanti kalau nggak bisa kesini ini bisa dilakukan. Harus dilakukan di tempat yang tertutup rapat. Mau ada galon, ada jerigen, ada tong, tapi harus ditutup rapat. Kemudian harus ditutup rapat. Nggak boleh terbuka. Karena itu untuk menjaga jenisnya air hujan. Agar tidak ada kontaminasi itu. Terus kemudian kalau wadah yang kita pakai ini tembus sinar matahari, maka dia harus dihindarkan dari sinar matahari langsung. Ditutup atau di tempat teduh lah ini. Secara teknis monggo disesuaikan tempat masing-masing. Kenapa? Karena satu, kalau air ini punya potensi spora lumut, nanti lumutan Bu. Geger padahal yang jenengan minum itu bukan hanya lumut Bu, ya Allah, komplit. Lu benar nggak? Wes lumut, dicercin, sisa kuah seminggu yang lalu. Benar nggak? Lah iya, tapi kan kadang kita itu nggak berpikir yang, oh saya harus berpikir yang beda gitu. Nah, makanya ojo kokean banyu lemak beralih ke air langit yang menjadi sumber air di seluruh bumi. Kenapa kita sekarang ini bangga dengan yang KW-KW? Ayolah beralih yang ori-ori lah gitu. Kira-kira kalau air hujan sama air tanah, ori yang mana? Nah, selama ini Anda pilih yang apa? Berarti panjenengan ini sudah cerdas belum? Tak urut kayak gini, sudah belum? Kalau yang KW ini berbayar atau gratis? Berbayar. Yang
dari atas ini gratis apa berbayar? Gratis. Secara ekonomi sudah cerdas apa belum? Nah, bener enggak? Loh, saya itu ngurutke bu, ngurutke. Bener toh? Nanti pembiasaan sederhana akan merubah banyak hal. Kemudian yang kedua, kalau wadah ini terbuat dari plastik misalnya, kena sinar matahari terus menerus ini, mikroplastiknya akan larut. Ini menurunkan kadar kualitas airnya. Maka banyak kan jurnal air kemasan mengandung mikroplastik, kemudian lumutan rangsah kagetan. Karena dari produsen ke konsumen ini kan di tol itu tak lihat nggak ditutup belum? Ya. Benar nggak? Dan Anda nyaman-nyaman saja tuh. Ini depan saya. Nah kan saya lihat contoh langsung Pak. Satu, ini fakta toh, bukan hoax. Fakta. Itu harus kita rubah. Hari ini kita sepulang dari sini harus berani berubah. Kunci itu berani berubah. Sekalipun tentu nanti sangat tidak mudah seperti disampaikan Pak Kepala Sekolah, tapi Anda punya kebijakan di sekolah. Kebijakan ini bagian dari intervensi untuk pembiasaan yang baik, sekalipun harus dengan aturan dan punishment. Sanggup boten nggak Bapak Ibu? Nanti boten mau, boten sanggup, harus Pak. Lembaga pendidikan yang nanti bisa direplikasi, ditiru di ATM di semua wilayah, termasuk kepada orang tua siswa. Karena menampung ini menjadi salah satu konsep yang tidak bisa ditawar untuk menjaga higienisnya air hutan. Jadi nggak sembarangan nampung. Orang ngeyel dulu. Di atas ada tikus, ada kucing, bawah buaya darat banyak bu. Sampai yang telan aja, biasa aja. Lo bener enggak? Saya tuh ngomong fakta tuh enggak. Ya Allah ini yo cak enake dhewe membatalkan diri. Karakter namanya. Ya Allah, next lanjut. Ini soal karakter, bu karakter. Next lanjut. Lo bener enggak? Kayak menangis darah di tengah hotel. Ibu nemen kok ya sageleme dhewe langsung lho. Aku langsung bu, jangankan jenengan, profesornya tak kumbah. Ora bener. Lah iya lah, cuman kok jenengan tak delok ya ki dokter paling dhuwur mau. Lah iya toh. Hidup itu kan interdisiplin ilmu dan kami matur itu apa adanya yang terjadi di lapangan. Kita itu harus berani berubah, merestart pikiran kita, kemudian kita berpikir cermat untuk menyelesaikan problem. Ojo kok yang teori. Setuju ora Bu? Urip ki ora kok kan teori mbah-mbahne dhewe mbiyen itu leluhur kita itu hidup tanpa teori baik-baik saja, jenengan kok kan teori ambiar. Benar enggak? Benar. Lah makanya itu kenapa kita itu harus berani berubah tadi. Ojo kok kan teori ambiar. Lah saya itu yang ngomong kan masyarakat saya. Tak delok sing kok kan teori ambiar. Nah di teknologi gambaran filter ini memang ada satu yang kami hilangkan di sini. Jadi kami sudah dimodifikasi yang seperti ini karena di sini belum sampai ke manajemen pengelolaan air, baru ditampung tok. Karena di sini air kotor sama air yang sudah terpikir jadi satu. Kami bedakan kalau di sini. Karena nanti kita bisa bicaranya akan pengembangan pembangunan yang nanti bicara ke manajemen pengelolaan kebutuhan airnya. Mosok siswa 1000 kok cuma mau 1000 liter kan begitu. Logikanya kan enggak. Kita berpikirnya bagaimana menampung kecukupan untuk setidaknya untuk minum siswa dulu. Ini punjul seberapa jam terus kira. Aku jadi emosi jadi ini emosi yang sampai telat kalau batalke alasan udan. Ngono kok ya sambutan iso ngono nek datang menghindari air hujan. Lagi karakter apa? Astagfirullah. Yang pertama pemfilteran di talang ini. Ya. Di talang ini dengan agar apa? Pakai instrumen ayaan pasir, tikus, cicak dan kawan-kawan termasuk daun. Untuk sampah-sampah partikel besar dia tidak masuk. Maka ini harus ada pembiadaan di sekolah. Sanggup nggak Bapak Ibu satu anak menanam satu pohon? Setidaknya untuk cadangan oksigen dia saja. Anda bisa kolaborasi dengan pemerintah kota maupun dengan dinas-dinas yang lain untuk lahannya. Setidaknya ini
nak kamu menanam pohon ini untuk cadangan oksigenmu nak. Tugasnya kayaknya sederhana loh itu. Nanti untuk lahan kami nggak punya lahan itu bukan alasan, karena Anda bisa bekerja sama dengan pihak lain atau dengan wilayah-wilayah yang mereka membutuhkan pengen dengan apa yang punya lahan-lahan. Sekarang itu karbon itu kan sekarang zona hijau itu diperbutkan untuk jual beli karbon itu. Bukan soal itu, tapi bagaimana oksigen kita aman dulu. Dan itu udah harus dipahamkan siswa. Akhirnya nggak usah ngambil air tanah, nah, ngambil yang ori nah, gratis daripada yang gawe berbayar, kan gitu. Ayo kita punya cadangan air dengan memanfaatkan air hujan. Ayo kita punya cadangan oksigen dengan menanam pohon gitu. Next lanjut. Nah kami inginnya ini anak-anak paham ini pelan-pelan. Karena dengan air kita mandiri air, kita nggak berbayar lagi. Pernah nggak Bapak Ibu itu berpikir sederhana? Bandung berapa penduduk Pak? Nggak usah pas, kilo-kilo saja 3 juta, 5 juta. Kalau orang Bandung per hari ini nggak usah sampai mandi, minum saja 1.000. Berarti hanya untuk minum di Bandung ini 5M loh Pak. Kalau 5 juta tadi. Kalau 5M ini dikasih ke sekolah, jenengan senang nggak itu? Nah ya mulailah. Ada yang sekolah airnya beli? Sekolah pasti beli. Pasti beli. Setelah ini mau berubah nggak tuh? Harus berubah kebijakan. Mana orang yang nemen tekan kini benar-benar apa itu namanya? Nah ini nanti yang akan kita lihat terukurnya adalah di kesehatan anak, karena ini nanti terkait dengan serapan anak. Bocah ada cas sesek dan sebagainya. Coba nanti ini diambil dulu nanti skala prioritas yang awal ini anak-anak yang berproblem kesehatannya misalnya. Kemudian anak-anak tanda kutip yang istimewa tadi, nah itu bisa. Oke, next. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mengajarkan anak-anak untuk kita tidak memicu konflik sosial soal air. Bu, pernahkah Ibu mendalamkan sumur? Ada yang pernah mendalamkan sumur? Mana yang pernah mendalamkan sumur? Angkat tangan. Bu, ketika Anda mendalamkan sumur, ngomong nggak sama sebelah rumah? Kena kepala sekolah gini gitu. Ketika jenengan ini nih sumurnya dari segini jadi segini, terus tonggolnya jadi lebih tinggi gitu, kira-kira berkurang nggak airnya? Kok nggak berkurang? Nah, tetanggamu loh kan penjenengan nggak ngomong. Sederhana tuh, tapi itu dampaknya. Belum lagi kalau jenengan ngambil air tanah berlebihan, berpikir nggak bahwa di situ ada hak cacing, ada hak makhluk-makhluk lain yang dia juga butuh air. Yang ini kena batal, kita tetap jeru pelajarannya. Nah, harapannya bahwa nanti dimulai dari 20 sekolah ini, pembiasaan menampung air hujan, kembali back to nature, kembali ke lingkungan, menjaga lingkungan ini menjadi habit atau budaya. Sanggup nggak Bu? Orang sanggup versi aing-aing, anak akan berkembang dengan sendirinya. Kemarin kami itu sekolah Sabtu itu yang mengisi dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Beliau Indonesia juara kalau hanya untuk Olimpiade A, B, C itu juara. Tapi kita nggak ada apa-apanya, kita hanyalah bangunan kosong, menara gading, tapi di prakteknya kita kacau semua. Kenapa jenengan hanya pengen itu? Bali yang pendidikan karakter. 10 ya. Lu lagi 10 Bu, belum 100. Aku kira apa-apa Bu, nih aku bayang ke karakter nih mau lho Bu. Padahal ya Pak Iwan kenal aku ya orang masalah. Wong pancen temen jenengan itu butuh di-watching Pak. Karena belum minum air hujan ya jadinya seperti ini Pak. Ya. Coba. Oke, next. Nah, air hujan terbaik itu apa Bapak Ibu? Air hujan terbaik itu di saat hujan. Bandung sering hujan deras. Iya. Akhir-akhir ini udah hujan deras. Apalagi kalau diikuti gitu. Itu bagus banget. Kaget Bu jenengan. Jenengan nggak bayangin tuh jenengan getak muridnya yang nih kok. Muridnya ini ya wedi Bu. Getak guru lian ini ya jenengan wedi. Ini takdir kok kaget. Lanjut saja. Lanjut.
Ini hanya kegiatan-kegiatan kami saja, lanjut. Tadi. Bapak Ibu kalau mau tahu kegiatan kami bisa diakses di sini. Kalau ada yang belum paham bisa mengikuti kelas reguler kami setiap Sabtu. Bisa diikuti melalui daring maupun luring. Silahkan untuk tahu informasi kami di IG sekolah tiap Sabtunya. Ini semangat betul. Semangat berubah. Bapak Iwan nanti video-video kami kirimkan lewat jenengan bisa di-share ke teman-teman. Ora mungkin sakit tak setelke. Iki lho punjule wis oke. Oke next ya. Yuk kita baca bersama 1 2 3. Tahu nggak artinya Pak? Yang tahu artinya mana? Siapa yang tahu artinya ini? Bu, Anda tahu artinya Bu? Tolong Bu. Iki pes ilegalnya malah benar. Silakan. Sendiri-sendiri dengarkan baik-baik. Apa itu artinya Bu? Minum air hujan biar tidak gila.